yang mendirikan di seluruh negara di dunia ini ada istilahnya leluhur-leluhur yang berharap dengan negaranya itu. Mereka semuanya berdoa semoga ini gempa bumi, badai angin, banjir itu mengena orang-orang yang benar-benar angkara murka. Itu. Jadi istilahnya para manusia yang punya kekuatan daya gaib yang lebih dibanding yang lainnya itu mengarahkan itu semua kepada orang-orang yang memang benar sampah dunia, kata nih loh, Mas. Jadi mereka hidup menjadi benalu, mereka hidup menjadi perusak alam semesta. Itu insya Allah nanti tidak akan salah tembak, salah target, salah tempat. Jadi nanti yang ditembak benar-benar orang-orang yang benar-benar sampah alam semesta, sampah dunia yang nanti akan didaur ulang oleh bumi ini. Mereka akan dipendam oleh bumi, nanti muncul generasi-generasi bayi yang lahir itu generasi-generasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau ditanya apakah itu terjadi, iya. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu Gus. Rahayu. Sebelumnya mohon maaf Gus, ini Gus terkait bencana alam di akhir tahun Gus. Kalau kita flashback, mulai dari tsunami Aceh, gempa Palu, pesawat jatuh, yang kemarin juga di Jakarta itu Gus, dan juga ada gempa tsunami. Kenapa Gus bencana alam itu rata-rata pasti di akhir tahun? Oh gitu. Nah, terus yang kedua Gus, baru-baru ini BMKG itu kan mengeluarkan statement peringatan dini bahwa di akhir tahun menjelang awal tahun 2002 besok itu akan terjadi badai La Nina Gus. Ya. Tanggapan Gus Rofi sendiri bagaimana Gus? Ya memang benar ya, nanti akan banyak bencana besar, akan banyak pagebluk, banyak orang meninggal mendadak. Itu memang benar. Tapi kita nggak bisa ya ngambil satu statement yang justru menakuti masyarakat, menakuti manusia-manusia di seluruh dunia, bil khusus Nusantara ya, karena kita penghuni Nusantara. Kalau kita ambil garis benang merah, itu sesungguhnya bumi itu selalu melakukan perbaikan. Siklus. Ya, siklus yang pertama itu adalah zamannya agama kewangsaan ya. Jadi dulu banyak manusia pribadi yang agung. Itu para penganut agama wangsa zaman dulu, dekat-dekatnya Nabi Adam itu melakukan satu perbaikan di dunia ini. Kemudian turun lagi zaman kesangyangan. Terus ada Betara Bedari itu loh. Kemudian Kadewan. Nah, habis itu kerasulan, terakhir adalah kenabian. Itu sesungguhnya Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada para manusia. Lah di titik akhir sekarang ini sudah banyak simpul-simpul yang sudah tidak bisa diperbaiki oleh dakwah-dakwah manusia. Lah disitulah akhirnya muncul dakwah semesta atau dakwah bumi. Ya, ada dakwah alam di situ. Di sana berhubungan dengan tanah, api, angin, air. Seperti itu. Tapi itu semuanya adalah berhubungan dengan Rahman Rahimnya Allah. Welas asihnya Tuhan, bahwa alam ini harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan agar siklus kehidupan di alam semesta ini akan berlanjut dengan baik, ngeten lho. Nah, besok ini
Kalau yang namanya dakwah alam, cara Jawa kuwi eneng diluku, digaru, dilepi. Lah nanti bumi ini akan dilukui dengan banyak gempa bumi. Nanti digaru itu banyaknya angin ribut. Nanti dilepi itu dengan banyaknya banjir, banyaknya hujan deras. Akhirnya di mana-mana banyak terendam oleh air. Nah, habis itu dipupuk, Mas. Dirabuk. Nah, dirabuk inilah yang menakutkan. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar dianya nggak bikin kerusakan di alam semesta ini, dia akan tenang. Nah, nanti dirabuk dengan apa? Dirabuk dengan manusia-manusia yang tidak berguna bagi alam semesta ini. Dalam sudut pandang alam semesta. Jadi yang bisa menentukan manusia itu baik atau buruk, berguna bagi alam semesta atau tidak, itu yang melihat adalah mata angin, mata semesta. Itu. Jadi nanti setelah diluku dengan gempa bumi, digaru dengan angin, kemudian dilepi dengan air, kemudian akan dipupuk dengan satu, mungkin gunung-gunung meletus. Tapi yang saya dengar ini banyaknya pagebluk nanti, Mas. Jadi orang-orang yang sudah tidak digunakan di alam semesta ini nanti akan dijadikan pupuk. Nah, nanti banyak orang yang istilahnya dur angkara murka itu banyak yang ditelan bumi. Nah, bisa dimungkinkan nanti para koruptor, para manusia-manusia yang suka rakus, akhirnya merusak rezeki orang lain, manusia-manusia yang angkara murka membunuh kehidupan orang lain. Nah, itu seperti itu nanti akan dijadikan pupuk. Bahkan bisa dimungkinkan nanti penjara-penjara kosong, Mas. Karena penjara itu banyak sekali residivis. Jadi koruptor masuk penjara, keluar nanti korupsi lagi. Ditangkap, masuk penjara, korupsi lagi. Ada juga yang nanti membunuh orang di penjara, keluar membunuh lagi. Atau mungkin dia istilahnya merampas harta orang di penjara, keluar merampas lagi. Itu nanti bisa dimungkinkan penjara-penjara nanti kosong. Itu. Jadi rabu'e bumi itu adalah manusia-manusia yang istilahnya sampah. Kayak gitu. Nah, fungsinya nanti diluku, digaru, dilepi itu untuk istilahnya mengurai segala sampah-sampah di bumi ini nanti untuk menjadi bumi yang subur. Nah, setelah itu nanti akan muncullah benih-benih kesuburan. Nanti setelah itu ada istilahnya gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Seperti itu. Di titik akhirnya nanti apa yang saya dengar dari berita yang saya temukan lewat tirakat saya itu 16 tahun lagi Nusantara ini akan toto titi tentrem kerto raharjo, adem ayem subur makmur. Nah, kira-kira berarti tahun 2037. Nah, untuk mencapai ke titik itu, ya kudu diluku, digaru, dilepi, dirabuk, Mas. Berarti intinya ada penyaringan manusia besar-besaran. Ada penyaringan manusia besar-besaran nanti. Itulah nanti jongkone Jayabaya muncul. Esok sehat, awan mati. Awan sehat, sore mati. Sore sehat, bengi mati. Bengi sehat, esok mati. Seperti itu. Bukan kok terus esok loro, awan mati, ya itu wajar ya. Tapi ini esok sehat, awan mati. Awan sehat, sore mati. Itu dadakan. Seperti itu. Itu biasanya memang orang-orang yang sudah istilahnya dur angkara lan angkara murka. Dan ini doa para leluhur Nusantara ini sekarang sudah diarahkan semoga Nusantara ini ayem, tentrem, gemah ripah, loh jinawi, rukun, damai, sejahtera. Jadi nanti energi-energi manusia yang menentang lafadz itu mereka akan disirnakan oleh bumi. Kayak gitu. Nah, ini bukan kita hanya menakut-nakuti, tapi kan kita bisa lihat celah. Oh, berarti supaya saya selamat, saya harus bagaimana? Kan kayak gitu. Kalau ingin selamat, otomatis jangan sampai kita membuat kerusakan. Satu, kerusakan pada diri sendiri, kerusakan pada orang lain,
kerusakan pada makhluk lain, hewan, tumbuhan, dalam arti merusak ekosistem, apalagi merusak bumi, Mas. Dengan sampah, penebangan hutan, dengan penggalian tanah, merusak atmosfer dengan pabrik-pabrik kayak gitu. Lah orang-orang yang kayak gitu, ya mereka bikin kerusakan, ya otomatis dia akan terkena itu. Lah kita selaku orang yang sudah paham tentang itu, cobalah kita hindari perbuatan-perbuatan kayak gitu. Terus kemudian di majelis kami sudah mulai siap-siap ini. Cobalah kita mulai menyatu dengan bumi. Contohnya dengan tirakat ndelamak nggih. Sekarang kan manusia banyak yang pakai sandal, pakai sepatu ya, kemana-mana pakai alas kaki, ya kita sudah mulai walaupun sehari 5 menit atau 1 menit atau seminggu berapa kali kita itu menapak bumi yang tidak pakai alas kaki. Terus kita pagi hari mencoba untuk biarkan tubuh ini kena sinar matahari. Kemudian kita melakukan pertobatan tubuh nih. Tubuh ini kita istighfari dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pikiran ini dengan pemahaman kita, pemikiran kita, pengalaman kita, atau istilahnya pengetahuan kita istighfari. Siapa tahu dengan otak kita itu kita membuat kerusakan. Kemudian nafsu kita mintakan ampun, kita istighfari, jangan-jangan dengan nafsu lawamah, amarah, supiah, mutmainah kita itu sudah bikin kerusakan. Yang terakhir adalah pertobatan jiwa. Mungkin ego-ego kita ini sudah mulai bikin kerusakan di muka bumi, itu kita istighfari. Nah, orang-orang yang sudah melakukan istighfar di situ akan muncullah yang disebut ma'ul hayat atau banyu panguripan. Itu supaya kita lolos dari pagebluk itu. Dan insya Allah nanti kita akan menemukan satu titik bertemu yang namanya zaman rejo atau gemah ripah loh jinawi itu. Seperti itu, Mas. Di sini Gus, Gus Rofi kan mengatakan bahwa kita diharuskan lah untuk ndelamak. Kenapa Gus? Terus manfaat dari ndelamak itu bagaimana Gus Rofi, bisa dikupas Gus? Aslinya ndelamaan kita itu nyusu bumi, Mas. Jadi ketika sampean nepak bumi, di bumi tanpa alas, ya itu sesungguhnya bumi itu memberikan energi daya dalam dirinya atas izin Zat Ghaibul Ghuyub. Jadi bumi itu mempunyai anasir tanah itu kekayaan, kecukupan, anasir api itu kemuliaan, kekuatan, anasir angin itu kenikmatan, anasir air itu adalah banyu panguripan. Itu kalau kita ndelamak, otomatis kita dekat dengan bumi. Delamaan kita tersambung dengan unsur bumi. Lah di situ seperti bayi waktu di alam rahim itu lewat puser, Mas. Lewat puser. Jadi ibu kita itu memberi kehidupan pada diri kita ketika di alam rahim lewat pusernya. Tapi ketika kita sudah lahir di sini, bumi ini akan memberikan satu energi kehidupan lewat delamaan kita. Kemudian kita coba kalau pagi itu mulai menerima sinar matahari itu untuk mengolah supaya energi bumi itu matang. Berarti beda ya kita dalam rumah sama di ruangan. Kalau di rumah kayak ini kan ada keramik. Kalau beda, kita harus benar-benar memegang tanah. Itu minimal seminggu sekali, seminggu 2 kali kayak gitu, walaupun 5 menit. Dengan niat, aku ingin bersahabat dengan bumi, bersahabat dengan langit, matahari, daya hidupnya kayak gitu. Itu adalah salah satu untuk kita bisa istilahnya berhubungan welas asih dengan langit dan bumi. Anasir langit itu diwakili oleh bapak kita, anasir bumi itu kan diwakili oleh ibu kita. Nah, karena anasir langit diwakili oleh bapak kita, anasir bumi diwakili oleh ibu kita, nah itu laku selanjutnya adalah kita harus sering-sering mendoakan leluhur kita. Leluhur dari ibu ke atas, leluhur dari bapak ke atas. Nah, akhirnya kita itu hidup di dunia ini menjadi dzurriatnya bumi, dzurriatnya langit, dzurriatnya ibu, dan dzurriatnya bapak. Terus
kita hidup di dunia itu menjadi harapannya Tuhan, harapannya Gusti Allah untuk jejeke kekhalifahan, istilahnya, nah istilah Jawanya hamamayu hayuning bawono, bahwa kita itu hidup di dunia ini datang sebagai penjaga ranah kehidupan alam semesta, bukan perusak. Ngeten loh, bukan pemerkosa. Ini bumi sudah banyak diperkosa ini. Nah, kan seperti itu. Nah, itu akhirnya diri kita itu walaupun hanya wadah kayak gini, ini mewakili bermacam-macam dzuriat di semesta alam. Ini Mas, munculnya nanti akhirnya muncullah yang disebut Nurullah, Nur Muhammad, Nur Adam terang pada diri kita. Cahaya-cahaya itulah nanti akan menjaga, kalau istilah Islamnya syafaate Nur Muhammad dan syafaate Nurullah, ngeten niku lho Mas. Terus ini banyak berita tentang gempa itu. Nek saya sih tidak usah takut dan khawatir Mas. Yang penting kita itu benar-benar tidak bikin kerusakan, benar-benar kita itu jujur, lurus, benar. Itu insya Allah kita termasuk orang yang diselamatkan Mas. Tidak usah takut kayak gitu. Itu justru yang takut-takut ya koruptor-koruptor, maling-maling ya pemimpin-pemimpin yang racet itu perlu takut ini. Tapi saya nggak sebut nama loh. Itu kalau ada yang pemimpin nggak amanah, pemimpin yang istilahnya dur angkoro murko, terus mohon maaf ulama yang katanya berbaju ulama ning yang dicari adalah ego, artinya suka ribut kayak gitu. Terus orang-orang kaya yang suka pamer kekayaan, orang yang punya kekuasaan cuma sukanya unjuk kekuatan. Lah itu mereka menaruh kesombongan dengan alam semesta ini. Lah itu kudune sing kudune wedi karo kahanan ngeten iki, harusnya takut dengan keadaan seperti ini. Lah kalau kayak kita itu bisanya apa toh Mas? Itu kan orang kecil, kita itu hanya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, yang penting kita berbuat baik sama sesama makhluk, terus sesama manusia kita hormati, makhluk-makhluk lain kita hormati, langit, bumi dan seisinya pun insya Allah selamat. Ngeten niku. Ini kan memang era-era sekarang ini seperti yang Gus tadi katakan, bahwa sekarang banyak pemimpin yang tidak amanah, banyak tokoh-tokoh agama yang tidak amanah. Nah, cara mensikapi fenomena seperti itu seperti apa? Karena yang saya lihat di dalam masyarakat ini memang untuk sekarang itu banyak orang merasa terkena dampak krisis figur. Ya. Akhirnya ngawur orang-orang. Ya. Ini solusinya seperti apa? Mohon dianalisa. Kalau saya sih kembali ke pribadi. Akhirnya saya kembali ke pribadi saya. Itulah yang namanya mentokohkan pribadi. Saya selaku pribadi ini harus selalu muhasabah. Aku kuis bener lan jujur apa durung. Ya, jadi saya mensosokkan pribadi saya, benar-benar saya pantau. Saya itu dekat dengan yang maha hidup apa tidak. Saya dekat yang maha kuasa apa tidak. Yang maha berdaya, kekuatan apa tidak. Kemudian saya itu termasuk sosok yang berbudi pekerti tidak. Saya itu termasuk sosok yang punya tata krama apa tidak. Jadi kalau kita sudah tidak bisa mentokohkan orang lain, entah itu umaro, agniya, orang kaya, umaro itu pemimpin, atau ulama, sosokkan diri kita pribadi yang harus kita awasi. Kita itu termasuk koridor manusia yang bermanfaat atau tidak. Yaitu kembali dari diri kita sendiri. Lebih fokus lagi adalah dengan nafas kita. Nafas kita itu nafas yang membuat kerusakan atau nafas yang membuat manfaat di dalam hidup dan kehidupan semesta ini. Karena nafas itu adalah daya hidup kita, Mas. Ngapunten. Ini kan banyak yang soalnya kita ya, ngapunten dari kecil itu memang sudah terdoktrin atau didoktrin bahwasanya kalau kamu mau belajar tanpa guru itu nanti sesat. Sedangkan guru yang mana untuk saat era sekarang ini? Saya kira
susah sekali mencari guru yang memang benar-benar guru gitu. Nah, itu kalau kita belajar dari diri kita sendiri karena doktrin itu tadi, takutnya kan oh ya bener ya, nanti kita sesat atau gimana kalau kita belajar tanpa guru. Nah itu takutnya di situ. Nah, jawab itu semua seperti apa, Bu? Kalau kita belum bisa menemukan guru yang bisa membimbing kita masuk dalam ranah pendalaman, guru kita adalah budi pekerti itu sendiri. Gitu ya? Kita lihat diri kita sendiri. Saya itu sudah berbudi pekerti tidak? Saya itu bermanfaat bagi diriku, bagi keluargaku, bagi masyarakat, bagi makhluk lain, bagi alam semesta atau tidak? Orang yang belum menemukan guru zahir dan bisa mengantarkan kepada guru sejati atau guru batin, gurunya adalah budi pekerti, tata krama. Nah, lakunya hanya muhasabah, Mas. Selalu mawas diri, introspeksi. Saya itu sudah benar-benar menjadi manusia yang hamamayu hayuning diri belum. Nanti hamamayu hayuning keluarga, nanti hamamayu hayuning masyarakat, hamamayu hayuning bawono. Itu sudah apa belum? Kita kan harus dengan koridor budi pekerti ini kan kita bisa mengukur. Tidak perlu pakai guru kalau kayak gitu. Kita hanya cukup dengan budi pekerti saja. Karena mohon maaf, banyak justru ketika di pribadi dia punya budi pekerti bagus, ketika dia masuk dalam satu majelis yang di situ ada doktrin keras, justru kepribadian yang baik itu malah tergantikan sama kepribadian yang keras. Lah itu. Nah makanya di saat seperti ini ya harus benar-benar hati-hati mencari guru. Guru itu juga harus memegang budi pekertinya juga. Kalau enggak ya jangan berguru gitu loh, Mas. Nah, daripada kita menemukan guru yang tidak punya budi pekerti, mending kita berbudi pekerti dengan diri pribadi yang berhubungan dengan hukum-hukum semesta. Kita secara pribadi punya hukum-hukum sendiri, dengan keluarga kita punya hukum-hukum peranatan sendiri, dengan masyarakat kita punya hukum-hukum peranatan sendiri, dengan alam semesta pun kita punya hukum-hukum peranatan sendiri. Intinya ojo gawe rusak, ngeten niku mawon. Duwe tata krama lan budi pekerti. Lah itu kan gampang. Semua orang akan tahu karena manusia itu memang dari lahir sudah tersistem bahwa dia itu punya budi pekerti. Ya, tapi kalau hewan kan naluri, Mas. Nah itu sudah tersistem aslinya. Sistem itulah gunakan. Nggak usah kemana-mana. Sambil menunggu, kalau umpamanya ada dikatakan kalau tidak pakai guru nanti sesat, sambil menunggu guru yang benar-benar bisa membimbing kita menuju kesempurnaan hidup. Kayak gitu loh, Mas. Kalau umpamanya nggak nemukan, ya sudah budi pekerti aja. Selesai, Mas. Ya, ngeten niku. Untuk mendukung muhasabah itu tadi, riadohnya apa aja? Riadohnya, ya kalau saya itu, ya banyak toh, Mas. Kita kembali ke energi nafas. Gitu. Satu, kita semedi nafas. Bahwa daya hidup kita itu adalah nafas ini. Mesewu, kenapa daya hidup adalah nafas? Walaupun jenengan jadi DPR, jadi MPR, jadi presiden, dipites irunge mati. Sampean dadi wong sugih, dadi wong kondang, jadi orang yang luar biasa, pites irunge mesti mati. Lah pulanglah ke daya hidup ini. Contohnya duduk, diem, nikmati napas, tarik, buang, syukur-syukur, ditambahi dzikir. Nanti kita bisa melihat diri kita sendiri. Wes bener apa durung, kayak gitu. Sebab kalau kita tidak kembali ke napas murni ini, nanti melihat diri kita itu pakai nafsu, pakai keinginan, pakai angan-angan. Tuh. Jadi kita muhasabah ditemani oleh rasa benci, rasa dengki, rasa iri, itu juga nggak bisa muhasabah, Mas. Jadi kita istilahnya mawas diri itu dengan satu kemurnian. Kembalilah ke napasmu, kayak gitu. Nah, itu nanti juga pastikan kita di usia seperti ini kan juga banyak toh ajaran-ajaran yang tersaring yang masuk dalam diri kita dalam wujud budi pekerti, Mas. Tidak hanya hukum-hukum yang keras, nah itu bisa kita pakai kayak gitu. Insya Allah nanti kita termasuk orang-orang yang berhasil bermuhasabah, ngoten niku.
Intinya kemurnian itu. Ini kan tadi berbicara tentang bencana akhir tahun. Ada badai yang begitu mengerikan, ada isu katanya itu ada El Nino apakah itu memang benar-benar akan terjadi di akhir tahun nanti atau seperti apa? Iya, akan terjadi. Iya, akan terjadi. Itu nanti banyak banjir, banyak angin ribut. Kalau gempa bumi sih nggak banyak ya. Nanti banyak pagebluk. Jujur dalam ilham yang saya temukan, iya akan terjadi. Itu. Makanya ini para leluhur, ya, istilahnya leluhur itu apa sih? Nusantara ini punya leluhur yang mendirikan di seluruh negara di dunia ini ada istilahnya leluhur-leluhur yang berharap dengan negaranya itu. Mereka semuanya berdoa semoga ini gempa bumi, badai angin, banjir itu mengena orang-orang yang benar-benar angkara murka. Itu. Jadi istilahnya para manusia yang punya kekuatan daya gaib yang lebih dibanding yang lainnya itu mengarahkan itu semua kepada orang-orang yang memang benar sampah dunia, kata nih loh, Mas. Jadi mereka hidup menjadi benalu, mereka hidup menjadi perusak alam semesta. Itu insya Allah nanti tidak akan salah tembak, salah target, salah tempat. Jadi nanti yang ditembak benar-benar orang-orang yang benar-benar sampah alam semesta, sampah dunia yang nanti akan didaur ulang oleh bumi ini. Mereka akan istilahnya dipendam oleh bumi, nanti muncul generasi-generasi bayi yang lahir itu generasi-generasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau ditanya apakah itu terjadi? Iya. Saya akan jawab iya. Ngeten niku. Kalau itu memang benar akan terjadi, Gus, bagaimana caranya kita agar siap untuk menghadapi hal-hal semacam itu? Jadi siap dengan segalanya gitu loh. Ya, yang jelas ketenangan, ya, ketenangan jiwa. Makanya kalau orang-orang ahli dzikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya silakan, jenengan kekuatannya di mana yang membuat jenengan jiwanya tenang. Kalau memang jenengan dengan semedi, dengan meditasi napas, jenengan sudah tenang, itu pakai. Yang kedua, kalau jenengan sukanya puasa, jenengan sukanya zikir, jenengan sukanya sholat, monggo ambil itu. Itu kekuatan jenengan untuk istilahnya membuat jiwa jenengan tenang. Terus seperti yang saya terangkan tadi, jangan bikin kerusakan. Nah, selalu mawas diri, apakah saya termasuk orang yang membuat kerusakan atau tidak. Kalau kita tidak bikin kerusakan pun tenang mawon, ndak usah gagas itu. Ngeten niku. Aman-aman mawon, tenang mawon, ngeten niku.